Shalom, selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali pada renungan malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dalam berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang maha baik, yang selalu mengasihi dan menyertai kami, memberi kami kekuatan. Terima kasih untuk penyertaan dan pertolongan Tuhan sepanjang hari ini, yang memampukan kami melewati semuanya. Kembali saat ini kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami, supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 5 ayat yang ke-22 sampai 24. Kejadian 5 ayat 22 sampai 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Judul renungan kita hari ini adalah Hidup Bergaul dengan Tuhan. Sahabat suara kasih, sudah bertahun-tahun para ahli kebugaran menekankan pentingnya berlari untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Namun studi ilmiah terkini menunjukkan bahwa berjalan kaki setiap hari juga memiliki banyak manfaat baik bagi kesehatan. Menurut Institut Kesehatan Nasional AS, orang dewasa yang berjalan kaki sebanyak 8.000 langkah atau lebih dalam sehari, memiliki risiko kematian yang lebih rendah selama 1 dekade ke depan, dibandingkan mereka yang hanya berjalan 4.000 langkah setiap hari. Berjalan kaki ternyata baik untuk kesehatan kita. Sepanjang kisah Alkitab, berjalan sering dipakai untuk melambangkan hidup dalam persekutuan dengan Allah. Dalam Kejadian 3, kita membaca bagaimana Allah berjalan bersama Adam dan Hawa pada waktu hari sejuk. Kejadian 5 menceritakan kisah Henokh, yang berjalan dengan Allah selama 300 tahun. Henokh yang bergaul erat dengan Allah, suatu hari diangkat Allah untuk tinggal bersamanya. Dalam Kejadian 17, Allah mengundang Abram untuk berjalan di hadapan hadiratnya, saat dia memperbarui perjanjiannya dengan Abram. Menjelang akhir hidupnya, Yakub menggambarkan Allah sebagai gembalanya, dan menyatakan bagaimana para pendahulunya telah setia berjalan bersama Tuhan. Di Galatia 5 ayat 16 dalam perjanjian baru, Rasul Paulus memerintahkan kita, hiduplah oleh Roh, berjalanlah dengan Roh. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda menggambarkan hidup yang berjalan dengan Allah? Hari ini, saat merenungkan firman Tuhan, bagaimana Anda akan mengikuti dan menaatinya? Marilah kita renungkan, seperti Henokh dan para leluhur dalam kitab Kejadian, kita juga dapat berjalan bersama Allah setiap hari. Caranya adalah dengan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, dan memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah jalan menuju kesehatan yang sejati. Jadi bagaimana perjalanan Anda bersama Tuhan? Bapa, ampunilah kami, untuk saat-saat kami tidak sungguh-sungguh berjalan bersama-Mu, tetapi mengejar kemauan kami sendiri. Mampukanlah kami untuk setia berjalan mengiring-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur Bapa, karena firman-Mu yang memberi kami kekuatan, sukacita, penghiburan, dan memberi kami kepastian bahwa hari-hari ke depan kami akan selalu aman dalam penjagaan dan dalam pemeliharaan Tuhan. Kami tidak takut sebab Tuhan beserta kami, dan Tuhan menjaga kami dalam setiap langkah kami. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak keluar dan menjauh dari anugerah-Mu, dari kasih karunia-Mu, dari penjagaan-Mu Tuhan. Tolong kami supaya tidak mengandalkan diri kami sendiri, tapi selalu dan selalu mengandalkan Tuhan, dan percaya dengan-Mu dengan segenap hati. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Sepanjang malam ini kembali kami akan beristirahat. Lingkupi kami dengan kasih-Mu, naungi kami dengan kuasa-Mu, berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dan dalam pergumulan, persoalan, lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan, kelepasan, dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan pimpin kami menjadi sempurna, sesuai dengan rancangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini, dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji syukur saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan, dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya!